Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Putri Husula. Saya mahasiswa IAIN Sultan Ahmad Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku. Bertepatan dengan buku apa saja yang bisa kita resensi, saya sangat bersyukur karena bisa memilih buku apa saja. Nah, di sini saya memilih buku Kala Rasul Berduka. Buku ini ditulis oleh Abdul Wahid Hasan. Ia lahir di Sumeneb 10 Oktober 1973 di sebuah lingkungan keluarga sederhana yang religius. Buku ini diterbitkan oleh Mirjana pada tahun 2014. Buku dengan tebal 251 halaman. Alasan saya memilih buku ini adalah dari judulnya saja sudah menarik dan menyentuh hati. Saya akan menceritakan secara singkat isi buku ini. Jadi, isi buku ini adalah duka-duka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah seorang manusia langit yang mendapatkan wahyu dari Allah, sering berjumpa dengan para malaikat, bahkan berjumpa dengan Tuhannya di Sidratul Muntaha. Akan tetapi, pada saat yang sama, Rasulullah Muhammad adalah juga seorang manusia yang juga memiliki perasaan, mengalami kesedihan, merasakan kegembiraan, dan berbagai emosi yang manusiawi. Di dalam buku ini mengangkat fragmen-fragmen kehidupan Rasul ketika beliau mengalami duka. Hampir semua perjalanan dakwah yang dilakukan para nabi dan rasul selalu dihadapkan pada tantangan dan penolakan besar dari umatnya. Bahkan yang paling sulit ketika penolakan dan tantangan itu muncul dari kerabat dekat bahkan keluarganya sendiri. Demikian juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama kali menyampaikan risalah kenabiannya. Beliau ditentang oleh beberapa kerabat dekatnya, bahkan beberapa paman beliau, dan yang paling dahsyat adalah tantangan dari suku Quraisy waktu itu. Namun, semua itu tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk terus menyampaikan kebenaran Islam. Dari waktu ke waktu, beliau terus menyampaikan agama Islam kepada seluruh penduduk yang sempat beliau jumpai. Dalam rentetan perjalanan dakwah itulah, tak sedikit duka yang dialami oleh beliau. Namun, semua itu dianggap sebagai cobaan dalam sebuah perjuangan. Dalam buku yang berjudul Kala Rasulullah Berduka, karya Abdul Wahid Hasan ini, diurai beberapa rentetan duka yang dialami beliau. Pada bab pembuka misalnya, penulis merangkum beberapa peristiwa yang menjadikan hati beliau berduka, yaitu peristiwa meninggalnya beberapa orang dekat Rasulullah seperti wafatnya Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Hamzah, dan juga Ibrahim. Semua itu secara langsung melahirkan duka pribadi bagi beliau karena harus ditinggal pergi kerabat dekat beliau. Tidak hanya itu, beliau juga harus merasa kehilangan karena ditinggal oleh Siti Khadijah, istri beliau. Kita ketahui betapa Siti Khadijah sangat banyak membantu dakwah beliau. Bahkan
Hartanya juga tak segan-segan dikorbankan untuk perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, waktu juga yang akhirnya memisahkan beliau. Setelah puluhan tahun beliau hidup bersama Siti Khadijah, akhirnya harus berpisah lantaran maut yang memisahkan. Setelah sekitar 25 tahun ia mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam sebuah ikatan suci pernikahan dan menghadapi suka duka bersama. Akan tetapi belum hilang mendung duka di hati Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya paman tercinta. Beberapa hari setelah itu, istri tercintanya ini yang telah menjadi belahan jiwanya juga harus pergi menghadap Allah. Selain itu, terjadinya penghinaan terhadap Rasulullah, utamanya dari Bani Quraisy, tentu menjadi duka batin bagi beliau dalam menjalankan dakwah. Tak jarang beliau diolok-olok, dilempari kotoran unta, diludahi, bahkan diancam untuk dibunuh. Semua perjalanan itu beliau alami hampir dalam setiap menjalankan dakwah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW memasuki area Ka'bah. Beliau bermaksud melakukan tawaf dan mencium Hajar Aswad. Saat itu para pemuka Quraisy kebetulan sedang berkumpul di dekat Hijr Ismail. Melihat ada Nabi Muhammad SAW di dekat mereka, satu sama lain bersepakat untuk mengganggu beliau. Sorak-sorai dan caci maki dilontarkan kepada beliau yang sedang tawaf. Peristiwa cemoohan dari kalangan Quraisy itu hampir terjadi setiap waktu, dan setiap perjalanan dakwah beliau selalu ada masyarakat Quraisy yang menjadi penentang utama. Tapi lagi-lagi itulah cobaan dalam berdakwah. Beliau menjalani dengan sabar. Duka lain yang dirasakan Rasulullah saat berdakwah adalah terjadinya penyiksaan yang dilakukan Bani Quraisy terhadap beberapa sahabat beliau. Sahabat Nabi yang sempat disiksa oleh Quraisy, seperti penyiksaan Ammar ibnu Yasir. Beliau dibawa ke padang pasir dan dijemur di bawah terik matahari yang membakar. Termasuk juga penyiksaan kaum kafir yang dilakukan kepada Bilal ibnu Rabah. Penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir itu jelas menjadi duka mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. Sungguh besar cobaan Rasulullah SAW. Namun ia menghadapinya dengan sabar karena ia yakin ada Allah yang Maha Melihat. Saya pun pernah mendapat cobaan yang menurut saya sangat sulit mendapatkan jalan keluarnya. Namun, dengan izin Allah, saya bisa menghadapi masalah tersebut. Saya yakin dan kalian harus yakin, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kebiadaban kaum kafir dalam mengganggu dakwah Nabi kita Muhammad SAW selalu terjadi kala itu. Seakan-akan tidak akan diberikan kesempatan bagi Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran Islam. Namun, hukum bahwa kebenaran akan selalu nampak rupanya terwujud pelan tapi pasti. Satu persatu penduduk Mekah mulai meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Berbagai upaya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW sudah dilakukan. Tetap saja tidak berhasil. Bahkan pengikut beliau semakin banyak. Alhamdulillah,
saya sudah menceritakan secara singkat tentang buku Kala Rasul Berduka. Jadi di buku tersebut ada 3 bagian, yaitu bagian pertama menceritakan tentang fase berduka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala kehilangan orang-orang yang terdekat termasuk keluarga. Dan bagian kedua menjabarkan tentang fase berduka yang harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalui atas dakwah Islam yang beliau sampaikan. Dan pada bagian ketiga, buku ini mengisahkan tentang fase berduka yang beliau alami dalam kehidupan berkeluarganya. Dan saya sudah menjelaskan secara singkat. Dari buku ini, kita sadari bahwasanya masalah yang kerap kita alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah-masalah yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta hikmah utamanya adalah apabila kita merasa berduka atau sedang dirundung masalah, jangan pernah patah semangat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Itulah sikap yang selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita di setiap masalah dan fase berduka yang dilaluinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan pelajaran dalam setiap peristiwa yang terjadi pada manusia. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas meresensi buku. Karena dengan tugas ini saya mendapatkan satu pengalaman, yaitu pengalaman perdana meresensi buku. Dan dalam meresensi buku ini pun saya mengambil hikmah dari cerita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya memohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, karena semaksimal mungkin kita berusaha pasti ada cacatnya. Saya Farida Putri Sula undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.